dari pendamping jalan pendamping yaitu yang ditugasi sampai 4 desa bahkan sampai 5 desa gitu, yang harus kami dampingi. Nah, dalam proses pendampingan kami itu banyak hal yang kami lakukan, banyak hal, misalnya yang diawali misalnya perencanaan itu banyak sekali yang harus kami tangani. Kemudian setelah perencanaan ada pelaksanaan kegiatan, kemudian setelah pelaksanaan kegiatan juga ada monitoring atau pengawasan. Nah, kami di Aceh kan, rata-rata kepala desa masih membutuhkan kami, Pak. Nah, masih membutuhkan kehadiran pendamping karena pendamping dianggap bisa memacu menciptakan kualitas pendidikan desa yang lain. Nah, oke. Kalau mau bicara soal peran pendamping, apa yang sudah Pak Isran dan kawan-kawan lakukan di Aceh Tengah misalnya, sampai kemudian itu sampai pada kondisi bahwa kepala desa masih sangat membutuhkan peran pendamping lokal desa dan semua perangkat pendamping yang ada. Ya, sesuai dengan amanat aturan dari Pemda bahwa pendamping desa itu mendampingi seluruh dari desanya, aktivitas desanya, termasuk sosialnya. Nah, dalam pelaksanaan pendampingan kami, banyak sekali yang sudah kami lakukan. Salah satunya mendorong menciptakan kualitas perencanaan desa itu agar partisipatif, agar perencanaan desa itu baik, agar perencanaan desa itu mengakomodir semua kepentingan yang ada di desa. Itu salah satu contohnya. Kemudian di dalam pelaksanaan juga, kita sebagai pendamping selalu mendorong desa-desa atau kepala desa untuk melibatkan semua stakeholder di dalam pelaksanaan itu agar semua warga desa berasa ada mendapat manfaat daripada kehadiran daripada program dana desa itu sendiri. Demikian Pak Iwan. Ini menarik, mendorong pelibatan, artinya konteksnya mendorong adanya partisipasi warga desa, adanya pembangunan yang partisipatif, pemerintahan yang partisipatif ya. Nah, bagaimana Pak Isran ini menanggapi judul ini? Apakah memang pendamping desa bikin boros uang negara, Pak? Ya Pak, jadi saya pikir ya di Republik ini halal semua orang untuk bicara atau berpendapat ya Pak ya, sah-sah saja kan. Kalau misalnya alat ukurnya itu adalah uang ataupun uang negara, ya. Jadi kita harus tahu dulu pemborosan seperti apa yang dimaksud. Sementara kita bekerja, bahkan kita bekerja purna waktu, bahkan sampai tengah malam kita kerja di desa. Lalu pemborosan seperti apa yang dimaksud? Itu Pak Iwan. Baik, ya kita lihat konteksnya ya, pemborosan seperti apa. Karena ya saya dapat WA ini masih ada kepala desa yang menganggap pembiayaan pendamping itu bersumber dari dana desa. Saya kira ini yang perlu kita luruskan ya. Nah, jadi saya ingin nanya nih, bagaimana pendamping lokal desa di Aceh Tengah itu melihat kualitas dan kinerja para kepala desa yang didampinginya, Pak Isran? Gimana Pak ya? Kalau misalnya ada tuduhan seperti pendamping desa itu dibiayai oleh dana desa, itu saya pikir suatu kekeliruan yang nyata itu. Itu suatu kekeliruan yang sangat keliru saya pikir. Karena selama ini pendamping desa itu dibiayai dari pos belanja barang dan jasa yang ada di Kementerian Desa. Iya. Ya. Cukup Pak Iwan. Baik Pak Isran, ke depan seperti apa? Apa yang Pak Isran harapkan ya terkait keberadaan pendamping desa ini? Ini sudah melewati 9 tahun pertama nih, hampir 10 tahun lah awal tahun depan nih. Lalu bagaimana menghadapi 10 tahun berikutnya nih para pendamping lokal desa nih? Apa yang Pak Isran bisa sampaikan? Ya, sebagai seorang pendamping ya tentu saja saya juga manusia ya Pak, kami juga manusia, tentunya mengharapkan hal yang lebih. Contoh kasus ini ya, kami di Aceh
pendapatan kami itu hanya 2,5 juta lah per bulan per orang itu untuk tingkat PLD. Sementara anggota keluarga di rumah itu ada satu keluarga ada 5 sampai 6 orang gitu kan. Nah tentunya harapan kita sebagai pendamping pekerjaan yang berat yang kita bebani yang kita tanggung ini dibarengi dengan peningkatan pendapatan yang pantas dari pemerintah. Itu aja Pak ya. Sekarang belum pantas ya Pak? Masih kurang pantas. Cuman karena rasa apa ya emosi apa rasa memiliki desa, rasa cinta pada desa, semua kita lakukan dengan ikhlas. Oke. Pak Isran sudah berapa tahun jadi PLD Pak? Sudah 7 tahun Pak dari 2016. Oke, oke sudah 7 tahun ya, hampir seumur dengan undang-undang desa. Iya. Nah kalau rata-rata di sana seperti apa kondisinya Pak PLD se-Aceh Tengah itu Pak? Artinya kualitasnya, kuantitasnya. Tadi kita saya singgung di awal nih soal kualitas, kuantitas PLD. Nah kalau konteksnya Aceh Tengah seperti apa Pak Isran? Kalau di Aceh Tengah, saya pikir rata-rata yang menjadi PLD itu adalah putra daerah yang tentunya mereka memiliki tanggung jawab moral terhadap desa yang dia tinggali, desa yang dia dampingi. Artinya, pasti dia akan mengeluarkan seluruh kemampuan untuk kemajuan desa itu. Siapapun orangnya. Saya bisa jamin kok, di Aceh Tengah itu orang PLD semua bekerja maksimal untuk desa masing-masing. Nah, relasinya bagaimana? Relasi koordinasi teman-teman PLD dengan katakanlah dengan kepala desa, dengan perangkat desa, bahkan dengan supra desa seperti pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Alhamdulillah Pak. Kalau di Aceh hubungannya Pak, bukan di Aceh Tengah. Kalau di Aceh hubungan para pendamping itu dengan kepala desa itu sangat baik, harmonis, ya. Dengan instansi terkait juga demikian. Nah, salah satu contoh misalnya kami di Kabupaten Aceh, PLD itu tidak hanya harus bertugas di desa. PLD bisa juga mendampingi desanya sampai ke tingkat kabupaten untuk memuluskan usulan ataupun laporan dari desa. Kita dampingi itu sampai ke kabupaten Pak. Saya kira ini relasinya cukup bagus, koordinasinya cukup bagus ya, dan bahkan beberapa kegiatan kepala desa dengan supra desa, sebutlah dengan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah ya, itu tetap ada pendampingan yang dilakukan oleh kawan-kawan PLD yang tadi Pak Isranuddin Harun sudah sampaikan. Baik, terima kasih Pak Isran.